Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Intan Nur Azizah selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah, Kebudayaan Islam dan Lokal, dan rekan-rekan sejawat kelas 3 PBAB. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan sedikit memaparkan mengenai materi kebudayaan Islam periode Rasulullah. Namun sebelumnya, izinkan saya di sini untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Rizka Hidayatul Maulida dengan NIM 20171011008. Yang kedua, Muhammad Ade Saputra dengan NIM 201711012. Dan berikutnya, Siti Nurleli Noviana dengan NIM 201711021. Dan berikutnya, Anissa Aulia Gustiana dengan NIM 20171011039. Dan berikutnya, Fatia Salsabila Aziza dengan NIM 20171011043. Dan yang terakhir, Dian Fatur Nur Rahmat dengan NIM 20171011046. Langsung saja pada poin yang pertama, yaitu pembentukan. Secara esensial, kehadiran Nabi Muhammad pada masyarakat Arab adalah terjadinya kristalisasi pengalaman baru pada dimensi ketuhanan yang mempengaruhi segala aspek kehidupan masyarakat, termaksud hukum-hukum yang digunakan pada masa itu. Dengan adanya Ka'bah di tengah kota, maka menjadi pusat keagamaan Arab. Ka'bah adalah tempat mereka berziarah. Di dalamnya terdapat 360 berhala mengelilingi berhala utama Hubal. Agama dan masyarakat Arab ketika itu mencerminkan realitas kesukuan masyarakat Jazirah Arab dengan luas 1 juta mil persegi. Ka'bah pada masa sebelum Islam sudah menjadi tempat yang disucikan dan banyak dikunjungi oleh penganut-penganut agama asli Mekah dan orang-orang Yahudi yang bermukim di sekitarnya. Poin yang kedua yaitu pertumbuhan. Pada awal turunnya wahyu pertama Nabi Muhammad, mulai berdakwah mengajarkan Islam secara sembunyi-sembunyi. Mengingat sosial politik pada waktu itu belum stabil, dimulai dari dirinya sendiri dan keluarga dekatnya. Langkah dakwah seterusnya yang diambil Nabi Muhammad adalah menyeru masyarakat umum. Nabi mulai menyeru segenap lapisan masyarakat kepada Islam dengan terang-terangan, baik golongan bangsawan maupun hamba sahaya. Di samping itu, Nabi juga menyeru orang-orang yang datang ke Mekah dari berbagai negeri untuk mengerjakan haji. Kegiatan dakwah dijalankannya tanpa mengenal lelah. Dengan usahanya yang gigih, hasil yang diharapkan mulai terlihat ketika gerakan Nabi Muhammad makin meluas. Jumlah pengikutnya bertambah banyak, dan seruannya semakin tegas dan lantang. Bahkan secara terang-terangan mengecam agama berhala dan mencela kebodohan nenek moyang mereka yang memuja berhala itu. Orang-orang Quraisy terkejut dan marah. Mereka bangkit menentang dakwah Nabi Muhammad dan dengan berbagai macam cara berusaha menghalanginya. Kebencian musyrikin Quraisy terhadap Nabi Muhammad makin meningkat, manakala mereka menyaksikan penganut Islam terus bertambah. Tidak hanya penghinaan yang ditimpakan kepada Nabi Muhammad, melainkan juga rencana pembunuhan yang disusun oleh Abu Sufyan. Kegagalan musyrikin Quraisy menghentikan dakwah Nabi Muhammad dikarenakan Nabi Muhammad dilindungi oleh Bani Hashim dan Bani Muthalib. Perkembangan. Setelah peristiwa Isra Miraj, suatu perkembangan besar bagi perkembangan dakwah Islam muncul. Perkembangan datang dari penduduk Yastrib dan berhaji ke Mekah. Mereka yang terdiri dari suku Aus dan Khazraj masuk Islam. Atas nama penduduk Yastrib, mereka meminta Nabi Muhammad berkenan pindah ke Yastrib. Mereka berjanji akan membela Rasulullah dari berbagai ancaman. Rasulullah pun menyetujui usul yang mereka ajukan. Perjanjian ini disebut Perjanjian Aqobah. Peradaban atau kebudayaan pada periode Rasulullah. 1. Perubahan sosial. Suatu perubahan mendasar dari masa keberbrokran moral menuju moralitas yang beradab. Dalam tulisan Ahmad Al-Hursairi diuraikan bahwa peradaban pada masa Nabi dilandasi dengan asas-asas yang diciptakan sendiri oleh Muhammad di bawah bimbingan wahyu. 2. Bidang politik. Nabi Muhammad SAW merumuskan piagam yang berlaku bagi seluruh penduduk Yastrib, baik orang Muslim maupun non-Muslim atau Yahudi. Piagam inilah yang oleh Ibnu Hashim disebut dengan
Undang-Undang Dasar Negara Islam atau Daulah Islamiyah yang pertama, yang berisikan A. Setiap kelompok mempunyai pribadi keagamaan dan politik. Adalah hak kelompok menghukum orang yang membuat kerusakan dan memberi keamanan kepada orang patuh. B. Kebebasan beragama terjamin buat semua warga negara. C. Adalah kewajiban penduduk Madinah, baik kaum muslim maupun bangsa Yahudi, untuk saling membantu baik secara moral atau Revolusi Islam terhadap kondisi sosial masyarakat Arab. Revolusi Islam terhadap kondisi sosial masyarakat Arab bertujuan untuk mengetahui sejauh mana dampak revolusi Islam terhadap kondisi sosial masyarakat Arab. Islam pada zaman Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya adalah perkembangan puncak yang tampak dari kemurnian Islam itu sendiri. Penelitian ini memfokuskan pada pengembangan pendidikan Islam di masa Rasulullah SAW dengan menggunakan pendekatan kualitatif, menerapkan metode analisis isi. Pada periode Mekah, Nabi Muhammad SAW menitikberatkan pembinaan moral dan akhlak serta tauhid kepada masyarakat Arab yang bermukim di Mekah, dan pada periode Madinah, Nabi Muhammad SAW melakukan pembinaan di bidang sosial. Disinilah pendidikan Islam mulai berkembang pesat. Pokok pembinaan Islam pada periode Rasulullah. Pokok pembinaan pendidikan Islam di kota Mekah adalah pendidikan tauhid. Titik beratnya adalah menanamkan nilai-nilai tauhid ke dalam jiwa setiap individu muslim, agar jiwa mereka terpancar sinar tauhid dan tercermin dalam perbuatan dan tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. Pokok pembinaan pendidikan Islam di kota Madinah dapat dikatakan sebagai pendidikan sosial dan politik. Adapun yang merupakan kelanjutan dari pendidikan tauhid di Mekah, yaitu pembinaan di bidang pendidikan sosial dan politik. Sejarah pendidikan Islam di masa Rasulullah sangat menekankan pada pemahaman dan penghafalan Al-Quran. Pada masa ini keilmuan yang berkembang belum terlalu meluas seperti pada masa setelahnya. Adapun cara pengajarannya sangat sederhana, yaitu dengan bertatapan langsung antara pendidik dan peserta didik lainnya, sehingga pelajaran lebih cepat dipahami. Dan inilah sumber-sumbernya. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kata, kami sekelompok memohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.